dan bahagia. Bapak Ibu Guru Penggerak, saya Tita Prapitasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah hakikatnya beruntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya masih menggunakan metode teacher center sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Dan beranggapan siswa yang baik adalah siswa yang duduk manis, diam mendengarkan pembelajaran dari guru. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek pengetahuan atau kognitif saja. Misalnya saat mereka mengerjakan ulangan formatif, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dinyatakan tuntas melakukan pembelajaran dan sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Sebelumnya saya menganggap bahwa materi permainan tradisional hanya menghabiskan waktu dan sekedar untuk mengatasi kejenuhan siswa agar pembelajaran terasa lebih menyenangkan. Sehingga saya merasa gagal, kecewa dan patah hati saat menemukan siswa dengan budi pekerti yang tidak sesuai dengan harapan saya. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata tidaklah tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, termasuk menanamkan budi pekerti pada siswa, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, dan aspek sosial budaya. Selanjutnya, murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapatnya, bebas berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dengan media yang tepat. Lalu, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati demi terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya.
Yang terakhir, saya akan menanamkan pendidikan dengan perspektif global yang mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia menggunakan kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam. Ternyata dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Rencana tindak lanjut yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center, dan akan melakukan pembiasaan permainan tradisional sesuai dengan kearifan lokal di daerah saya. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, di mana pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu para pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.